Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 172 ayat 1. Yesus pananda di Portibion, mulani natorang pangihatakan, say asiramu di Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 27 Mei 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nindama. Audo panodang ni Portibion. Naso tupa mardalan dina holom namangihut tonau. Di ibana dotahe panodang hamuluan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, manusia takut akan kekacauan dan sangatlah merindukan kedamaian, rindu akan ketenangan, rindu keteraturan, tatanan dunia yang stabil. Memang dunia terlalu stabil bisa juga menjadi membosankan. Tetapi kekacauan dan sejenisnya layak untuk dihindari, bahkan ditakuti. Kekacauan di bumi berbentuk bencana alam, gunung meletus, tsunami, longsor, kebakaran. Kekacauan ini menakutkan. Kekacauan masyarakat berbentuk anarkis, perang. Kekacauan ini juga menakutkan. Kekacauan dalam hati berbentuk duka cita, kesepian, gelap. Semuanya mengancam kehidupan dan merusak rencana, juga merusak cita-cita. Saudara-saudara, telah terjadi konflik antara orang Yahudi dan Yesus di Bait Allah. Karenanya Yesus pun meninggalkan Bait Allah untuk menghindar. Dan setelah keluar dari Bait Allah sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat, Yesus berjumpa dengan orang buta sejak lahirnya. Melihat orang buta itu, murid-murid pun bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yesus pun tidak melayani pertanyaan murid-muridnya. Baginya,
Menolong orang buta itu lebih penting daripada berdiskusi untuk menjawab pertanyaan mereka. Dia pun bertindak. Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah tersebut lalu mengoleskannya pada mata orang buta tersebut, berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Sekarang keputusan terletak pada orang buta tersebut. Yesus menyuruh orang buta tersebut untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Pada waktu itu, umat Yahudi baru saja selesai merayakan Hari Raya Pondok Daun, peringatan bahwa Allah Israel telah menuntun nenek moyang mereka di padang gurun selama 40 tahun. Selama 8 hari berturut-turut imam-imam Israel membawa bejana kosong untuk diisi dengan air kolam Siloam dan kemudian dibawa ke bait Allah untuk disiramkan di sana. Prosesi ini mengingatkan mereka bahwa Allah telah memberi nenek moyang mereka air di padang gurun untuk diminum. Pada hari ke-8 tersebut, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, biarlah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Di kolam Siloam, dengan itu Yesus menyatakan kepada orang buta tadi bahwa ia adalah terang kehidupan, sekaligus juga ia adalah air kehidupan. Yesus adalah terang. Yesus adalah air kehidupan. Apakah orang buta itu punya iman kepada Yesus dan menuruti perintah Yesus? Ya, dia memiliki iman. Dia pergi ke kolam Siloam dan membasuh matanya. Dan pada waktu itulah dia sembuh dan melihat. Orang buta tadi telah menjadikan Yesus sebagai terang di dalam kehidupannya, sehingga ia mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia juga bagi kehidupan kita. Dia yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa Dia, kita sesat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, kami puji Engkau yang memberi anak-Mu Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Dialah terang dan air hidup bagi kami. Terangilah hati kami dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang buruk. Anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sehingga pertanda bahwa kami menerima kehidupan kekal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 172 ayat 1. Yesus terang dunia, terangi hatiku. Dengarkanlah doa
kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.